Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan alat untuk pemasangan KB implan. Happy watching. Alat dan bahan yang disiapkan adalah alat yang pertama yaitu sarung tangan steril. Sarung tangan steril adalah sarung tangan yang biasa dipakai oleh tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien. Tujuan penggunaan sarung tangan steril ini untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman. Tindakan ini sangat diperlukan karena penggunaan sarung tangan steril adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko transmisi patogen yang dapat ditularkan melalui darah. Dengan menggunakan sarung tangan akan melindungi pemakaian sarung tangan dari risiko tersebut. Penggunaan tersebut juga diperlukan untuk prosedur diagnostik atau terpautik. Sarung tangan steril ini akan tetap steril jika kemasannya tidak dibuka. Yang kedua ada spuit 3 mili. Spuit ini mudah digunakan sehingga banyak digunakan para medis atau tenaga kesehatan. Jarum yang tajam sehingga membuat pasiennya nyaman ketika disuntikan karena tidak akan terasa sakit. Kegunaan atau fungsi spuit ini adalah untuk memasukkan cairan obat pada pasien. Lalu yang ketiga ada kasa steril. Kasa steril merupakan kasa yang digunakan untuk membersihkan, menutup, dan membalut luka. Lalu yang keempat ada perban. Perban adalah salah satu perlengkapan yang biasa digunakan untuk membalut luka. Fungsi perban pun beragam, tergantung pada jenis luka yang dialami. Lalu yang kelima ada duk. Duk adalah alas yang terbuat dari beberapa helai kain yang berlubang di tengahnya dengan ukuran tertentu. Duk biasanya digunakan petugas medis untuk melakukan suatu tindakan operasi. Duk bermanfaat untuk memudahkan petugas medis ketika melakukan suatu pembedahan agar fokus pada luka atau bagian tubuh yang hendak dibedah, sehingga darah tidak berceceran kemana-mana. Lalu yang keenam ada kom. Kom berfungsi untuk tempat menaruh kasa, betadine, sputum atau dahak, dan kasa yang steril, akan tetapi tergantung dari jenis kom yang digunakannya tersebut. Lalu yang ketujuh ada pinset. Pinset merupakan alat yang digunakan untuk mengambil alat steril atau benda asing yang ada pada luka. Lalu yang kedelapan ada bisturi atau pisau bedah. Pisau bedah ini adalah sebagai alat untuk membuat sayatan pada bagian kulit yang akan dilakukan tindakan operasi. Keberadaan pisau bedah ini memang sangat penting dan harus ada dalam setiap operasi. Lalu yang kesembilan ada inserter dan trokar. Gunakan trokar ini untuk membuat insisi dan trokar harus selalu terlihat mengangkat kulit selama pemasangannya. Nah, trokar ini terdapat pendorong yang sudah terpasang, lalu batas pendorong dan jarum dengan pembatas atas dan pembatas bawah. Lalu yang ke-10 ada plester. Plester ialah perban kecil yang digunakan pada luka yang tidak begitu serius untuk diberi perban besar. Lalu untuk bahan yang disiapkan, yang pertama yaitu antiseptik. Antiseptik merupakan senyawa kimia yang berfungsi menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, bahkan mampu membunuh kuman. Antiseptik umumnya digunakan saat menangani luka, juga saat operasi atau prosedur tertentu dengan tujuan mengurangi risiko infeksi. Lalu yang selanjutnya ada cairan anestesi. Cairan anestesi ini yaitu lidokain. Lidokain adalah golongan obat anestesi lokal. Lidokain ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu untuk sementara waktu. Lalu susu KB. KB implan atau susu KB ini mengandung hormon progesteron, fleksibel, dan berbahan plastik. Susu KB ini mencegah pembuahan atau kesuburan dengan cara menebalkan lendir pada leher rahim serta membuat lapisan pada rahim menipis, sehingga sperma sulit untuk membuahi dan rahim tidak dalam kondisi yang baik untuk memungkinkan kehamilan. Nah, inilah keseluruhan alat dan bahan kontrasepsi implan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.